Ya, terima kasih masih bersama kami dalam acara Dialog Pagi. Kita masih menunggu partisipasinya di 0542 871 418 bersama dengan Borneo Grand Civic Community yang ada di Kota Balikpapan dan sudah hadir studio kita. Dan kayaknya ini sebuah komunitas baru yang fresh kayaknya tadi ya, Steph ya. Kalau Steph sendiri punya pandangan mengenai komunitas-komunitas di Balikpapan? Komunitas-komunitas di Balikpapan sejujurnya sih ya belum kebaca. Belum kebaca ya? Saya baru. Oh, baru ya. Yang penting komunitas-komunitas kendaraan, mobil, motor. Cuman di Balikpapan ini apa ya? Kenapa ya razia hampir tiap hari ya? Ya. Razia tiap hari dan kayaknya jam 10 pagi dan jam 3 sore ya. Oke. Sampai hafal. Itu kenapa ya? Ya mungkin polisinya pengen ada sesuatu yang dicari begitu kan. Ada pencurian. Kamu ini nanya Pak Polisi aja deh. Oke, kita kembali ke tema kita mengenai sisi lain dari komunitas di Balikpapan. Ke Mas Agus mungkin ya. Mas Agus, sebagai pencinta mobil ini, ada nggak sih perawatan khusus, perlakuan khusus begitu? Jangan-jangan mobilnya kalau pagi duluan mandi, orangnya belum mandi gitu kan? Pasti ya. Gimana? Seperti itu. Jujur atau nggak jujur ini? Apa ya enaknya ya? Apa aja boleh Mas? Ya kalau untuk perawatan sendiri sebetulnya karena kita juga ini ya karyawan swasta, jadi prioritas memang persiapan untuk berangkat kerja deh. Kalau saya pribadi agenda untuk perawatan mobil itu weekend. Jadi Sabtu Minggu. Waktu buat mobil ya, bukan buat keluarga. Barengan. Jadi alhamdulillah sih istri saya juga Mendukung. ternyata suka dengan model-mobil yang kami miliki. Kebetulan juga waktu pas kami browsing barengan. Jadi kebetulan pas saya suka model ini, istri saya iya suka, unik, mobilnya lucu gitu kan. Ya, nanti kalau nggak suka nggak disayang lagi sama Mas. Jadi lebih sayang mobil ya. Pertimbangannya ya kalau sudah waktunya mungkin perlu dandanin mobil, setidaknya Menteri Keuangan di rumah dukung. Oke. Betul sekali. Untuk perbaiki, beli spare part gitu ya. Kalau Mas Agus sendiri susah nggak sih mengenai Civic ini perawatannya? Kebetulan saya juga belum lama pegang, mungkin setengah tahun belum. Alhamdulillah sih dari pemilik sebelumnya kondisinya cukup terawat. Jadi setelah pindah tangan, ibaratnya saya hanya pakai isi bensin, ganti oli. Sejauh ini sih belum ada problem yang berat, dalam arti sampai mogok atau nginep di bengkel untuk beberapa hari belum. Jangan sampai. Iya, karena kan kalau misalkan mobil yang mungkin tahun 80-an, 90-an ya, biasanya yang mungkin juga nggak cuma saya aja, mungkin beberapa pemirsa juga selalu menganggap bahwa mungkin mobilnya nggak seberapa, tapi yang akan sangat-sangat mahal itu di spare part ya, di bagian perawatan. Itu jadi kendala nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih untuk cost yang muncul ya, saya perhatikan mungkin dari produksinya sendiri. Kalau produksi Jepang yang mayoritas beredar di Indonesia, harusnya sih spare part bisa interchange, dalam arti kalau pas kebetulan dana lagi kepepet, lagi ini kita bisa coba substitusi, mungkin pakai part komponen mobil lain, atau mungkin kualitas 1 atau kualitas 2 di bawah dari origin. Jadi setelah dana terkumpul mungkin kita bisa balikin lagi. Nah, ini tips penting banget nih buat pemirsa yang punya mobil agak klasik ya. Kalau Mas Jik sendiri mengenai pandangannya, susah nggak sih merawat mobilnya? Mobilnya yang mana nih Mas? Iya, yang paling belakang. Yang paling belakang. Ya. Kalau menurut saya sih untuk perawatan nggak terlalu sulit sih. Cuman mungkin ya di bagian bawah lah, istilahnya kayak sudah lama kan, ya ada keropos-keropos. Kalau masalah di mesin ya yang kayak dibilang Mas Agus tadi, nggak rewel ya. Pertanyaan saya Mas, susah mana ngerawat mobil sama handphone Mas? kirain saya susah mana merawat mobil sama istri. Kayaknya susah handphone kali Mas ya. Ya kalau dibilang susah sih susah dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Kalau handphone kan kecil-kecil komponennya kan. Kalau mobil kan kita bisa sendirilah ngatasi yang ringan-ringan kayak gitu kan.
kebetulan basicnya kan memang dari mekanik kan dulu sekolahnya kan. Iya, oke deh. Pas ini ya. Satu lagi nih buat Mas Max nih kayaknya. Mobil Civicnya itu dipakai buat Balikpapan Samarinda bolak-balik. Iya, Wah, dipakai tiap minggu pokoknya. Tiap minggu. Nah, saya dari Samarinda hari Jumat sore, terus balik nanti Senin subuh. mobil Mas Max sendiri yang mana ya? Yang paling butut kayaknya Mbak, warna hitam. Oke, enggak ada yang butut. Itu butut luarnya aja, cuman di dalamnya ya mungkin ada kolam renangnya, Kalau renangnya. kamar mandinya. Kalau Max sendiri bagaimana model perawatannya seperti apa? Kalau perawatan ya saya pikir sih ini sangat penting Mas ya, sangat harus lah pokoknya, satu keharusan, dimana namanya juga mobil tua dan juga aktivitasnya banyak banget. Aktivitasnya itu hampir ya tiap minggu harus bolak-balik saya kan. Jadi perawatannya ya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Cuman kita perhatikan itu dari sisi karburator atau apanya ini, filter udaranya itu aja. Irit nggak dari Samarinda Balikpapan? Irit banget. Saya itu coba mungkin cuman 10 liter Balikpapan Samarinda. Ya kita modal 50.000 udah nyampe ke itulah. Nyampe ke Balikpapan lah kalau dari Samarinda. Dan kalau untuk ngumpul di Balikpapan, itu ke Balikpapan maksud saya itu ngumpul ini atau ada kegiatan lain atau bagaimana? Di Balikpapan istri saya tinggal di Balikpapan sama anak. Oke. Jadi saya kerja di sana. Oh, gitu ya, bolak-balik ya Stevie ya. Sama Seminggu saya sekali istri. memang pulang ya. Ya seminggu sekali. Seminggu sekali pulang. Kalau Mas Koko sendiri, pandangannya mengenai mobil Civic, perawatannya, kemudian penyikapan terhadap mobil Civic gitu. Kalau untuk saya Civic ini termasuk mobil yang nggak terlalu rewel kalau menurut saya, gampang perawatannya. Anak manis ya. Iya. Jadi nggak terlalu manja-manja banget. Yeah. Jadi gampang untuk perawatannya. Kemudian irit itu yang paling saya suka. Terus kalau untuk perawatan biasa mesin atau segala macam mekanik itu sudah umum gitu loh, familiar sama mobil ini karena kan juga karena mobil Bisa spare mobil part apa tua, aja ya, kali Mas ya, gitu. familiar Jadi enggak mereka ya? sudah tahu mungkin sudah. Ya, kalau untuk Mas Koko sendiri berapa lama sudah memiliki mobil? Sekitar 4 tahun Mas. Oh, yang tadi tahun. 4 tahun tadi 4 tahun dan mobilnya untuk modifikasi susah, mahal spare partnya? Untuk modifikasi spare part Lumayan ya Mas, lumayan lah Mas. Bisa untuk ini menyesuaikan budget juga enggak terlalu itu juga sih. Oke, ya terima kasih. Kalau kita mungkin ke Mas Agus lagi, Mas Agus, di Kota Balikpapan cukup banyak mobil dengan varian-varian bermacam-macam. Kalau untuk Civic sendiri kira-kira berapa banyak sih yang memiliki mobil kayak gini? Kalau khusus Grand Civic ya, memang kalau saya perhatikan nggak begitu banyak. Bisa dibilang beberapa bahkan dari Pulau Jawa. Kalau di Jawa memang banyak, penggunanya banyak. Ya barangkali beberapa mungkin yang dari Jawa pindah ke Balikpapan dibawa. Jadi kalau yang khusus atau asli dari Balikpapan sendiri saya rasa sih nggak begitu banyak. Tapi dengan adanya ini kita coba kumpulin. Tapi untuk join ke Borneo Grand Civic Community ini sendiri juga nggak harus dengan plat mobil KT aja kan? Dari semua daerah yang ada di sini boleh ikut gabung ya? Ya, selama keberadaannya di Balikpapan dan sekitar. Oke. Oke, dan Balikpapan sendiri cukup bangga mempunyai komunitas seperti ini ya, Tevi ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Ya. yang dari tadi Kinya agak mengganggu. Sebenarnya yang pertama kali punya inisiatif buat membentuk si Borneo Grand Civic Ya. Community ini sendiri itu siapa? Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit untuk ini ya, ketemunya bisa dibilang juga nggak disengaja. Jadi tadinya saya dan Mas Max dan ada satu Mas Dona, kebetulan beliau berhalangan hadir. Kami bertiga ketemu itu via forum yang ada di Jakarta namanya grandcivic.com. Jadi kami registrasi untuk bergabung di grandcivic.com, kemudian dari adminnya grandcivic.com kami di-share, ini loh teman-teman yang ada di Balikpapan, keep kontak aja. Jadi tadinya saya baru bertiga, saya, Mas Mac dan Mas Dona. Ternyata Koko dan Mas Jack
dan ada satu Mas Novi ya di Samarinda. Beliau juga berhalangan hadir, itu juga bertiga juga. Jadi saat kita kebetulan saya waktu iseng-iseng lagi ada yang saya baru upgrade di mobil, saya coba upload di jejaring sosial. Ya. Tiba-tiba Mas Novi yang di Samarinda itu komen, kalau di Balikpapan kenapa kita nggak ngumpul aja gitu, karena sudah ada. Yaudah kita kontak janjian. Jadi 3 sama 3 6. Kemudian masing-masing punya teman-teman di joinin lagi, di kontak. Akhirnya sampai sekarang terkumpul 15. Sebetulnya kalau bisa dibilang bentuk ini sebetulnya Mas Novi sesepuhnya. Ya. Oke. Beliau di Samarinda. Gitu. Pelopornya. Ya, Mas Agus tahan dulu ya. Kita break terlebih dahulu dan kita mungkin setelah ini kita akan berbicara mengenai program apa saja dan bagaimana dukungan dari Borneo Grand Civic terhadap berkendara atau safety riding yang Di baik di Balikpapan. jalannya di Kota Balikpapan. Tetap bersama kami dalam acara Dialog Pagi.